Selamat siang Ibu dan keluarga besar sekalian yang terkasih. Ya, silakan Romo untuk dimulai. Baik, Bapak Ibu semua, keluarga besar, ada anak-anak, menantu, cucu dan keluarga besar dari Bapak Yusuf Edi Budiman yang terkasih, turut berduka cita atas peristiwa yang kita alami saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadat pemberkatan jenazah Bapak Yusuf Edi Budiman sebelum kita mengantar Bapak ke dalam ruang pengabuannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut memberikan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami tergantung pada kuasa tangan-Mu. Engkau telah memanggil hamba-Mu, Bapa kekasih kami, Bapak Yusuf Edi Budiman, dari kehidupan di dunia ini untuk menghadap kehadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Rahim. Kami merasa sedih karena kehilangan anggota keluarga kami yang tercinta ini. Demi keselamatannya, kami menyerahkan Bapak Yusuf Edi Budiman untuk dikremasi. Dengan penuh pengharapan, kami tetap menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati. Kasihanilah dia dan terimalah dia dalam keselamatan-Mu yang abadi, seperti yang ia rindukan sejak semula. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kini tiba saatnya kita menyerahkan kembali saudara kita Bapak Yusuf Edi Budiman yang kita kasihi ke pangkuan Allah Bapa Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kita tahu bahwa ketika dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama Dia. Bapak Yusuf Edi Budiman sekarang ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan kami. Engkau yang mengantarkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu Bapak Yusuf Edi Budiman telah Engkau panggil kembali menghadap-Mu. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati dan menyucikan hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Engkau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ini dalam kebangkitan yang mulia. Amin. Bapak Yusuf Edi Budiman yang terkasih, inilah salib tanda kemenangan Tuhan kita atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib inilah kita semua diselamatkan. Maka masuk abadi membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita satukan doa kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kita persembahkan doa kita bersama doa Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang yang hidup dan yang mati. Kami mohon belas kasih-Mu bagi Bapak Yusuf Edi Budiman yang telah Engkau panggil ini. Ampunilah segala dosanya dan bersihkanlah hatinya. Semoga ia menerima kebahagiaan abadi bersama Engkau dan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar yang terkasih, dalam proses yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nasa siang masuk ke pagi. Mari kita tundukkan kepala. Semoga kita sekalian, keluarga besar dari Bapak Yusuf Edi Budiman, proses kremasi Bapak Yusuf Edi Budiman hari ini, dan keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, Anda telah menyaksikan sendiri bagaimana berlangsungnya sebuah acara yang hikmat, upacara pemberkatan sekaligus pelepasan jenazah untuk proses kremasi. Ini tidak biasa. Saya secara pribadi merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Saya memberkati jenazah lewat Zoom secara virtual yang biasanya dilakukan secara hadir bersama di samping peti jenazah, pemberkatan secara langsung, percikan air suci, pendupaan. Saat ini tidak terjadi seperti itu. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, dan itulah pengalaman saya. Mungkin 1 atau 2 kali saya memberkati jenazah COVID-19 ya, dari saudara kita yang tadi kita saksikan bersama. Itu adalah pasien COVID-19 ya, positif COVID dan meninggal. Kemudian seluruh proses sampai ke rumah duka itu diatur secara protokoler. Tapi kita masih bersyukur bahwa meskipun demikian masih ada kesempatan bagi kita untuk, terutama bagi keluarga, untuk mendoakan secara virtual. Tugas saya sebagai imam hanya memberikan pemberkatan terakhir, hanya meneguhkan keluarga dan memberkati jenazah sebelum dimasukkan ke dalam oven krematorium. Nah, apa yang terjadi hari ini adalah saya mendoakan dari sini secara Zoom virtual, lalu saya meminta salah seorang petugas protokoler untuk memberkati jenazah dengan percikan air suci. Disaksikan oleh saya sendiri, oleh keluarga dan petugas rumah duka yang juga semuanya hadir lewat virtual, secara virtual. Ini berat, ini sesuatu yang tidak bisa kita terima. Hati kita menangis, menjerit. Dan di tengah pergulatan demikian, kita mengingat peristiwa Marta ketika kehilangan Lazarus dalam Injil. Dia bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Kalau Engkau di sini, saudaraku tidak akan mati. Ini pergulatan iman, pergumulan manusiawi. Tapi jawaban Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan dan keyakinan iman, satu kepastian yang bagi saya tidak habis dijelaskan oleh akal budi manusia. Saudaramu akan bangkit. Siapapun yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Maka sebagai orang beriman, mari kita seperti Marta, kita ungkapkan iman kita. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Mesias. Tuhan, kami percaya saudara kami hidup. Kami percaya orang yang kami kasih, meskipun harus meninggal dengan cara seperti ini, Engkau Maha Rahim, Engkau mencintai kami. Mereka bahagia, mereka punya tempat yang sudah Engkau sediakan di surga. Ingat pesan Tuhan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Dan kita berdoa agar dunia kita semakin pulih kembali, kita kembali normal untuk memuji Tuhan dan berkarya seperti biasanya. Salam dan berkat untuk kita semua, terutama keluarga-keluarga yang telah kehilangan orang-orang tercinta saat ini. Percayalah Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua, untuk orang-orang yang kita kasihi. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin.